Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwati fiddin, hadirin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kita masih membahas kitab Al-Adabul Mufrad dan bab yang terakhir kita bahas adalah bab yang nomor 27 di hadis nomor 55. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita masuk ke bab yang ke-29 di mana di dalam bab ini ada dua hadis yang disebutkan. Qala al-muallifu rahimahullah babu silatir rahimi tazidu fil umri. Bab menerangkan silaturrahim itu bisa menambah umur. Bisa menambah umur. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi aw yunsa'alahu fi atharih falyasil rahimah. Diriwayatkan dari Anas Ibnu Malik radhiyallahu anhu arda bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, man ahabba, barang siapa yang ingin, barang siapa yang suka, ayyub satalahu fi rizqihi, untuk dilapangkan rizkinya, untuk dilapangkan rizkinya, wa ayyun sa'alahu fi athari, dan dipanjangkan umurnya, fal yasil rahimah, maka hendaknya dia menyambung rahimnya, maka hendaknya dia bersilaturrahim. Kemudian di hadis yang nomor 57 An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man sarrahu an yubsata lahu fi rizqihi wa ayyun sa'alahu fi atharih falyasil rahimah. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu warda, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sarrahu, barang siapa yang senang, ayyub satalahu fi rizqihi, untuk dilapangkan rizkinya, wa ayyun sa'alahu fi athari, dan dipanjangkan umurnya, falyasil rahimah, maka hendaknya dia menyambung rahimnya, menyambung silaturrahim. Hadis yang pertama tadi atau hadis yang nomor 56, hadisnya sahih, diriwayatkan pula oleh al-muallif yaitu al-Imam al-Bukhari di hadis nomor 5986. 5986 di dalam kitab sahihnya. Dan juga diriwayatkan Imam Muslim di hadis nomor 20.
Adapun hadis yang kedua juga sahih, diriwayatkan pula oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah taala di dalam kitab sahihnya di hadis nomor 5985. Perbedaan antara kedua riwayat ini hanya di kalimat ahabba dan sarrahu, dan maknanya sama. Barang siapa yang suka, barang siapa yang ingin. Ikhwati fiddin rahimani Allahu wa iyyakum jami'an. Dari hadis di atas ada beberapa faedah yang bisa kita petik. Yang pertama adalah penjelasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa silaturahim itu banyak sekali manfaatnya, banyak sekali faedahnya. Di sini disebutkan dua faedah dari silaturahim. Yang pertama adalah yubsatu lahu fir rizqi. Orang yang gemar silaturahim maka akan dilapangkan rizkinya, akan dimudahkan rizkinya. Dan perlu diketahui bahwasanya rizki itu bukan hanya harta, bukan hanya uang, tapi lebih daripada itu. Banyak rizki-rizki dari Allah Subhanahu wa taala yang kadang kurang kita perhatikan. Kesehatan, ya, kesehatan, kemudian anak-anak, keluarga yang bahagia, dan seterusnya. Itu rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita maknai rizki itu hanya sekedar harta, hanya sekedar harta. Tapi yang dimaksud di sini adalah harta kita. Rizki dalam artian harta. Apa yang kita dapatkan, ya, apa yang kita dapatkan itu nafkah yang sedang kita cari. Bukankah rizki itu sudah Allah tetapkan? Iya. Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan rizki untuk masing-masing kita. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mendapatkan wahyu melalui malaikat Jibril alaihi salatu wassalam bahwasanya tidaklah seseorang itu meninggal dunia kecuali sudah digenapkan rizkinya. Jadi rizki kita itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum kita lahir. Makanya ketika usia 4 bulan di dalam kandungan, Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang malaikat untuk meniupkan roh. Itu misi yang pertama. Misi yang kedua adalah untuk mencatat 4 hal yang berkaitan dengan calon, ya, manusia yang akan terlahir di dunia. Dan yang pertama yang Rasulullah SAW sampaikan kepada kita yang akan dicatat oleh malaikat adalah rizki kita, adalah rizki. Dan silaturahim merupakan salah satu upaya, salah satu cara Allah Subhanahu wa taala melapangkan rizki untuk masing-masing kita. Berarti ada hamba-hamba Allah yang Allah Subhanahu wa taala lapangkan rizkinya, dan ada hamba-hamba Allah yang disempitkan rizkinya. Mereka yang dilapangkan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti di dalam bab yang ke-29 bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggabungkan antara silaturahim dengan takwa Allah, dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala sempitkan rizkinya. Dan penyebab utama disempitkan rizki seorang hamba adalah maksiat dan dosa. Maksiat dan dosa. Oleh sebab itu, dari faidah yang pertama ini, dari silaturahim ini, ada faidah turunan dari hadis. Ada faidah turunan daripada hadis tersebut, yaitu apa? Agar kita berupaya untuk mencari cara agar Allah Subhanahu wa taala melapangkan rezeki kita. Karena tidak ada seorang pun di antara kita yang menginginkan rezekinya itu disempitkan, enggak ada. Enggak ada, pinginnya dimudahkan. Pinginnya dimudahkan rezekinya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, ya, kita dianjurkan, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Untuk apa? Untuk mencari cara, mencari sebab agar rezeki kita itu dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang melapangkan rezeki kita. Dan sebaliknya, kita diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjauhi segala perkara, segala hal yang akan menjadikan rezeki kita itu disempitkan oleh Allah. Ya, yaitu dosa dan maksiat. Maka banyak para ulama rahimahumullahu jami'an yang menulis kitab berkaitan dengan pintu-pintu rizki, kunci-kunci rizki, sebab-sebab dimudahkannya rizki. Banyak sekali, tapi intinya satu, yaitu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya satu, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian kita menjalankan perintah dan meninggalkan larangan. Ya, kita menjalankan perintah dan meninggalkan larangan. Itu intinya di situ, ya. Maka bisa kita ambil faidah yang kedua daripada hadis ini itu apa? Yaitu perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulullah SAW untuk mencari sebab dilapangkannya rezeki dan menjauhi hal-hal yang akan menjadikan rezeki kita itu disempitkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang kedua dari silaturahim itu apa? Wa ayyun sa'alahu fi athari. Yaitu dipanjangkan umurnya, dipanjangkan umurnya. Di sini Rasulullah SAW menggunakan kalimat athar, menggunakan kalimat athar. Athar sendiri itu kalau secara bahasa adalah bekas telapak kaki orang yang berjalan di atas tanah. Itu namanya athar. Ya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Yasin. Apa bunyinya? Ayo. Wis lali mesti. Sanaktubu ma qaddamu wa atharahum dan kami Allah akan menulis maqaddamu, apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka amalkan, wa atharahum, dan telapak kaki mereka itu Allah catat sebagai sebuah kebaikan. Oleh karena itu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar berita bahwa kampung Bani Salamah itu ingin pindah, rumah mereka itu jauh dari Masjid Nabawi, dan mereka melihat ada tanah-tanah kosong di samping kanan Masjid Nabawi, tanah-tanah kosong di samping kanan kiri depan belakang, ya, Masjid Nabawi. Maka mereka ingin pindah biar dekat masjid, masjid. Berita ini sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah SAW mendatangi mereka. Inilah bentuk ketawaduan Rasulullah SAW. Beliau tidak meminta, ya, sebagian mereka untuk datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi beliau sendiri yang datang, turun langsung ke kampung mereka radhiyallahu anhum ajma'in. Maka Rasulullah SAW memberikan bimbingan, arahan kepada mereka, dan tidaklah bimbingan dan arahan yang diberikan Rasulullah SAW kecuali itu yang terbaik. Apa yang dipilihkan Rasulullah untuk kita itu yang terbaik, ya. Meskipun kita menganggap ada yang lebih baik, enggak ada yang lebih baik daripada apa yang Rasulullah SAW pilihkan untuk kita. Sekalipun mungkin hati kita belum berkenan menerimanya, atau diri kita belum siap untuk melaksanakannya, tapi yakinlah apa yang Rasulullah SAW pilihkan untuk kita itu yang terbaik, ya, untuk kita itu yang terbaik. Maka Rasulullah SAW bersabda kepada mereka, Bani Salamah makanakum au diyarakum tuktab atharukum. Ya Bani Salamah, wahai Banu Salamah, diyarakum, tetap tinggal kalian di rumah-rumah kalian sekarang ini, tetap tinggal di kampung-kampung kalian sekarang ini. Kenapa? Tuktab atharukum, karena bekas telapak kaki kalian menuju ke masjid itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, Makanya
kalau jenengan suruh memilih, pilih omah cedhak masjid apa adoh saka masjid? Dekat masjid atau adoh saka masjid? Pilih adoh apa cedhak? Engko paling cedhak wae ora tau mangkat ngono. Apa meneh adoh gitu ya. Ya Allah ya Rabb ya. Itulah pilihan Nabi SAW. Tetap tinggal di kampung kalian, ngapain juga akan pindah gitu loh. Karena itu asar, kita kembali kepada kalimat asar. Itulah bekas telapak kaki. Dan bekas telapak kaki inilah kelak yang akan menjadi saksi di akhirat. Ya, bekas telapak kaki kita itu yang akan menjadi saksi kita kelak di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Az-Zalzalah, "Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha." Pada hari itu bumi akan menceritakan berita-beritanya, akan menceritakan kisah-kisahnya. Ya, Allah Subhanahu wa taala jadikan bumi itu berbicara, menjadi saksi. Tanah itu menjadi saksi atas semua perbuatan manusia. Maka dari itu monggo ya tinggalkan jejak-jejak kebaikan. Jejak-jejak kebaikan, jangan tinggalkan jejak-jejak kemaksiatan. Nek wis terlanjur sudah kebacot dan cepat dibusak, cepat dihapus dengan tobat, dihapus dengan tobat. Ya, nggak perlu ditelusuri lagi. Ya, nostalgia masa lalu, telusuri jejak-jejak kemaksiatan, nggak perlu dibusak, nggak perlu. Yang penting dibusak dengan taubat. Ya, dibusak dengan taubat. Maka di sini Rasulullah SAW menggunakan kalimat athar, bukan ajal. Ya, dipanjangkan ajalnya, bukan dipanjangkan umurnya, bukan. Tapi pakai athar, pakai kalimat athar. Karena ini penting. Ya, ini penting. Apa yang kita tinggalkan itu penting. Ya. Dipanjang ayun sa'lahu fi athari, akhirnya ayyusa'lahu fi athari, artinya dilapangkan, diluaskan. Ya. Apanya? Diperpanjang apanya? Asarnya, bekasnya. Maka mari kita berusaha untuk meninggalkan bekas-bekas yang baik. Bekas-bekas yang baik. Oleh karena itu para ulama rahimahumullahu jami'an memaknai kata asar di sini, ya, ayun sa'alahu fi athari, itu ada dua makna, makna hakiki dan makna majazi. Dan sebetulnya yang lebih tepat itu adalah makna majazinya ini yang kita garis bawahi. Karena yang makna hakiki ini karena kita nggak ada yang tahu. Makna hakikinya apa? Dipanjangkan umurnya, betul-betul dipanjangkan umurnya. Dipanjangkan umurnya. Yaitu yang tadinya mungkin umurnya 60 tahun karena rajin silaturahim menjadi 65 tahun. Tapi ingat, yang berubah itu adalah catatan takdir yang ada pada malaikat. Adapun catatan takdir yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala itu tidak berubah. Tidak berubah. Itu keterangan para ulama. Yang berubah itu adalah catatan takdir yang ada pada malaikat. Adapun catatan takdir di sisi Allah Subhanahu wa taala itu tidak berubah. Itu seperti itu sudah. Ya, seperti itu. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, yamhullahu ma yasha wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Allah bisa menghapus apa yang Allah kehendaki dan menetapkan apa yang Allah kehendaki. Karena di sisinya ada umul kitab. Jadi yang berubah itu adalah apa yang ada pada diri para malaikat alaihi wassalatu wassalam. Ini makna hakikinya. Tapi yang kita fokuskan di makna majazinya. Mungkin orang itu umurnya begitu-begitu saja. Artinya memang sesuai dengan jatahnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada orang tersebut untuk memanfaatkan waktunya. Untuk memanfaatkan waktunya menjadi waktu yang barokah. Menjadi waktu yang barokah. Maka asar di sini maknanya apa? Az-zikrul jamil ba'dal maut. Az-zikrul jamil ba'dal maut. Yaitu apa? Kenangan yang baik setelah kematiannya. Peninggalan yang baik ya setelah meninggal dunia. Dan itu bermacam-macam bentuknya. Bisa jadi dalam bentuk anak-anak yang saleh salehah
yang meneruskan perjuangan